Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil istirahat, ini kalian saya kasih pertanyaan. Pertanyaan nek bener ra entuk hadiah. Di era modern, di era sekarang, di era saat ini, era modern ini, apakah masih penting kita belajar pencaksilat? Nah, di era modern seperti saat ini, era globalisasi, apakah kita masih penting belajar pencaksilat? Monggo siapa yang mau menjawab? Mas Diki? Oh, Mas Upi ya? Ngoten riyen. Iya taki. Mas Bagus ya, Mas Bagus. Bagus. Di era modern apakah kita masih penting belajar pencaksilat? Nanti jawab sih. Aja saya enak sing keri jawab. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Lutfi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira untuk pencaksilat itu tidak hanya di era ini saja. Bahkan untuk era-era yang ke depan nantinya, pencaksilat itu tetap penting dan bahkan sangat penting untuk kehidupan manusia untuk ke depan. Nah, di sini saya sudah merangkum 5 keuntungan 5 keuntungan atau bisa dikatakan 5 kebaikan yang kita dapat apabila kita seorang itu mempelajari pencaksilat. Untuk yang pertama, pastinya bela diri. Karena tidak mungkin pencaksilat itu lepas dari bela diri. Untuk yang kedua, olahraga. Untuk yang ketiga, kebudayaan. Karena dengan kita mempelajari pencaksilat, itu salah satu upaya kita sebagai warga negara Indonesia untuk melestarikan kebudayaan kita. Untuk yang keempat, di dalam pencaksilat tentu saja bukan hanya masalah gerak, bukan masalah bela diri. Tapi dalam pencaksilat ada wirogo, yang namanya wirogo itu gerak badan atau gerak raga. Tapi juga diajarkan mengenai wiroso. Wiroso atau mengolah rasa. Seperti itu. Untuk yang kelima, pencaksilat menjadi sarana kita dalam bersosial. Itu 5 unsur tadi, marilah kita kupas. Mari kita kupas apa sih sebenarnya keuntungan kita mempelajari pencaksilat dan seberapa pentingnya kita untuk mempelajari pencaksilat. Itu yang pertama, untuk bela diri itu tadi. Bela diri. Bela diri. Yang dinamakan bela diri berarti untuk membela diri kita. Dalam artian membela diri kita di saat genting, di saat kita kepepet, istilahnya kita sudah menemui jalan buntu, saatnya kita digunakan kemampuan kita untuk belajar pencaksilat itu tadi. Apa yang sudah kita pelajari itu pencaksilat itu saatnya digunakan. Contohnya, posisi kita kepepet, dibegal, dijambret atau dicopet. Ya benar mungkin sudah ada lembaga hukum, sudah ada hukum yang melindungi kita. Cuman di saat itu, di saat kita kepepet, pastinya juga tidak mungkin kita akan istilahnya
laporan dulu setelah kita dijambret, langsung pas kita dijambret, masa kita laporan dulu, menunggu ada pihak hukum yang menolong kita atau orang lain yang menolong kita. Pastinya yang untuk yang pertama yang dibutuhkan ya kemampuan kita dalam membela diri itu. Itu inti dari yang pertama, bela diri. Yang kedua adalah olahraga. Olahraga pastinya tujuannya untuk kesehatan. Cuman tidak kemungkinan, tidak bisa dikatakan besar kemungkinan olahraga menjadi sesuatu yang lebih dari itu. Bisa kita ketahui bersama bahwa pencaksilat di Indonesia, bahkan di dunia, itu dalam segi olahraga untuk saat ini sedang berkembang pesat. Dalam contohnya Asian Games, Indonesia negara kita tercinta ini, yang menjadi andalan, istilahnya menjadi andalan, ya pencak silat itu tadi. Jadi bukan tidak kemungkinan bahwa kita yang mempelajari pencak silat berpotensi untuk menjadikan diri kita ke arah atlet. Dan dari segi lainnya, untuk yang ketiga, budaya. Bagi yang belum tahu tentang pencak silat itu merupakan hasil budaya dari adat Melayu. Adat Melayu, ras Melayu. Dan Indonesia sendiri ini juga termasuk ras Melayu. Jadi pencak silat itu juga kebudayaan kita. Dengan kita mempelajari pencak silat, artinya kita juga nguri-nguri kebudayaan kita sendiri. Jangan sampai ibaratnya kita warga Indonesia sudah ada pencak silat dengan segala kehebatannya, tapi kita malah mempelajari dari kebudayaan lain. Istilahnya seperti itu. Mungkin juga boleh, cuman kita sebaiknya ya apa yang kita miliki dulu lah. Jangan melihat keluar dulu. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau nguri-nguri kebudayaan kita? Dan kapan lagi jika bukan sekarang? Dan untuk yang keempat, yaitu untuk mendidik dan mengarahkan kita ke arah yang kerohanian, terus mendidik kita tentang adab, tentang bagaimana kita bermasyarakat, terus bagaimana kita mengartikan pencak silat itu sebagai wujud diri kita untuk mencintai negara. Tentu saja di dalam pencak silat bukan hanya mengenai gerak fisik atau wirogo itu tadi, tapi juga ada wiroso atau ngolah roso. Jadi dalam pencak silat itu kita diajarkan untuk mengolah rasa kita, kerohanian kita kepada Sang Pencipta sesuai keyakinannya masing-masing. Pasti dalam pencak silat itu dipelajari. Pencak silat bukan hanya sekedar bagaimana kita menendang, memukul, bukan hanya sekedar jurus, tapi di dalam pencak silat kita diajarkan bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelum. Dan tidak kita pungkiri bahwa saat kita mempelajari pencak silat, artinya kita menjadi
warga yang nasionalis karena mencintai kebudayaan kita sendiri. Untuk yang kelima atau yang terakhir dari saya, menurut saya kebaikan yang kita dapat dari mempelajari pencaksilat adalah sosial. Karena apa? Di era sekarang, bahkan untuk era ke depan, manusia itu sangat nantinya akan sulit untuk bersosial. Dengan era gadgeting, semua istilahnya serba instan, serba mudah, mengurangi istilahnya tatap muka antar sesama. Tapi di pencak silat pasti tidak mungkin kita ibaratnya mempelajari pencak silat tanpa tatap muka. Ya mungkin bisa, cuman saya kira itu sangat sulit. Dan itu menjadi sarana pribadi kita untuk menjadikan kita manusia yang lebih bersosial. Mungkin itu dulu Mas dari saya. Siap, siap. Baik. Nah, jawaban yang luar biasa, detail, detail dan luar biasa. Ini mungkin ada yang mau menambahkan, Mas Amin? Ada yang punya jawaban mungkin lebih dari Mas Bagus? Sama sama. Kok cukup terus gitu. Ya, mungkin pertanyaannya sudah dijawab, dan memang ya penting kita belajar pencaksilat walaupun di era modern yang dikatakan Mas Bagus tadi, di olahraga, budaya, murid-murid budaya. Yang keempat, rohanian. Kelima, sarana. Itu penting juga walaupun di era modern kita ini untuk diri kita, bela diri, membela diri. Nek bela diri berarti kan nek kepepet lagi gombelo awake dhewe, nek ora malah iso selat ya toh. Malah golek masalah ya toh. Golek-golek. Nah, ini repot. Bela diri itu untuk membela diri, bukannya untuk golek-golek. Mungkin itu dulu, istirahat. Kok nek kesuwen cenarane mesin iki wis ademen. Ademen mesin malah. Nah, nanti kita lanjut di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go, Mamang.